Guys, ini kami dengan Guardian Laverna. Oh, Fra Guido. Guido. Ini orangnya sangat baik. Orangnya. Fra Guido. Halo. Ini Guardian Laverna, orangnya sangat bagus, sangat baik menerima kami. Molto gentile. Molto gentile, sì. Con la sua accoglienza. Oke. Fra Marco. Guardian Luar biasa. Kami sudah sampai di Laverna, sedang minum, sedikit lagi mau misa di Kapela Stigmata. Stigmata. Ya. Oke. Grazie. Ya gitu. Ciao. Halo guys, ini pada pagi hari tanggal 13 Oktober 2023, kami rombongan siara dari Papua, Provinsi Santo Fransiskus, Duta Damai Papua, berada di Laverna, tempat di mana Fransiskus menerima stigmata, luka-luka yang diderita oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat di Golgota, juga ditandai kepada Santo Fransiskus Assisi. Ini yang tadi orang-orang yang kamu lihat itu, mereka adalah rombongan siara dari Papua. Ada yang ganteng, ada yang Papua. Ada yang ganteng, ada yang standar. Ya. standar. Topinya yang. Nah, Iya, topinya. ya ini air. bangunannya, bangunan biara dan gereja. Air minum. Nah, bisa lihat di sini gerejanya. Air bisa di atas di dalam Nah, tempat persisnya Fransiskus menerima stigmata atau mungkin itu ada di dalam. Jadi ada jalan ke dalam sana, lalu ada kapela satu di dalam, di mana persis tempat Fransiskus menerima stigmata. Jadi Fransiskus menerima semua luka-luka yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus waktu disalib. Jadi tangan-tangannya menjadi luka, lalu bagian lambungnya juga, kakinya juga. Intinya luka-luka yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus itu dialami oleh Santo Fransiskus Assisi. Nah, ini lembah perbukitan yang bisa dilihat dari atas tempat ini, tempat kudus, tempat suci Laverna. Ya, bisa saksikan sendiri pemandangannya amat menarik, amat indah. Nah, ini Bapak ini lagi WA, tidak tahu ya siapa nih, atau tulis renungan, kita tidak tahu juga. Nah, oke, begitu berkat dari Kota Laverna, pace e bene. Maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Sebuah pernyataan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur." Yang sakral luar biasa ini mungkin menjadi ekaristi kita bersama dalam tempat-tempat yang kudus. Maka saya mengusulkan baiklah ini menjadi momen kita bisa sharing satu sama lain, berbagi perjalanan kita selama ini
di tempat yang baik ini, karena kita juga punya waktu yang cukup untuk berbagi di sini. Saya persilahkan saudara-saudari, para saudara yang mau berbagi perjalanan imannya selama kita bersiaran karena pemberian hadiah. Silakan. Saya sendiri merasa kagum melihat tempat-tempat yang unik yang masih dirawat, dijaga oleh para saudara kita, dan kekuatan iman yang dibangun masing-masing pribadi maupun persaudaraan itu sebenarnya dari tempat-tempat di mana Fransiskus pernah ada. Menurut saya, karena kesan saya juga tempat itu memiliki kesadaran kekudusan yang banyak orang berbondong-bondong menuju ke tempat itu untuk mencari kekuatan-kekuatan rohani. Paling tidak sampai sekarang ini pengalaman saya merasa bersyukur juga kepada persaudaraan yang sudah memberi kita waktu untuk bersiarah, melihat tempat-tempat sendiri, dan saya sendiri merasa bahwa ada pengalaman rohani yang saya alami di beberapa tempat di mana kita berdoa merayakan perayaan Ekaristi bersama. Ada hal yang membuat saya juga merasa dikuatkan dan diteguhkan, terutama dalam menjalani panggilan ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Dardian Siara. Silakan saudara yang lain. Memilih jalan yang salah. Saya memilih mengikuti Kristus melalui pribadi yang luar biasa, yaitu Fransiskus, dan Fransiskus telah menunjukkan itu untuk saya. Dan tentu pada akhirnya membantu saya untuk semakin kuat dalam menjalani panggilan sebagai seorang Fransiskan, karena saya yakin, saya semakin percaya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Pasti Fransiskus, Bapak Fransiskus juga, Santa Clara, juga para kudus Fransiskan senantiasa mendoakan saya agar semakin kuat dalam menjalani panggilan ini. Itu yang lebih dominan dalam diri saya sebenarnya adalah bersyukur bahwa ada kesempatan di mana saya bisa melihat dan mengalami sendiri tempat-tempat di mana Fransiskus telah melakukan sesuatu sejak dia, entah itu sebelum dia bertobat maupun juga setelah dia bertobat, bahkan sampai dia meninggal. Itu secara pendek sebenarnya, bahwa saya bersyukur atas panggilan, terutama saya bersyukur bahwa saya sebagai seorang Fransiskan. Itu, terima kasih. Terima kasih kepada Amen. Yang kedua itu negatif, itu tantangan, tapi juga mungkin bahwa hal positif ialah bahwa tanpa Yesus Kristus, Santo Fransiskus dan Fransiskan, saya tidak mungkin sampai di tempat ini. Fransiskan memungkinkan saya di Papua itu bisa melintasi berbagai tempat. Pernah di Asmat, saat ini di Bade, dan tidak lama lagi mungkin saya akan berada ke tempat lain. Baik. Fransiskan juga memungkinkan saya mengalami kehidupan persaudaraan di Provinsi Indonesia, di beberapa tempat, Jakarta dan Jogja. Dan Fransiskan juga memungkinkan saya bisa ada di Roma, Vatikan, Asisi, dan saat ini ada di tempat ini. Maka seperti saudara Markus dan saudara Alvin, saya juga bersyukur bahwa tanpa tarik ini tidak mungkin saya ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua itu tantangan. Bagi saya bahasa itu menjadi tantangan untuk banyak hal yang sebenarnya bisa saya ketahui itu tidak bisa saya kenal. Baik bahasa Inggris, juga bahasa Italia atau bahasa-bahasa lain yang oleh orang memang sudah dianjurkan, diberitahu oleh setiap saudara supaya belajar bahasa. Atau pada akhirnya karena kita punya tarekat ini tarekat internasional. Jadi untuk sementara dua hari itu menjadi catatan dan sekaligus saya catat. Terima kasih. Wah. Dan hari ini
di tempat-tempat yang kadangkala tak masuk akal dalam perjalanan, namun mengandung nilai-nilai rohani yang luar biasa, dan berakhir di tempat ini menurut saya sebuah perjalanan sukacita dari Fransiskus, dan juga memberikan pesan yang mendalam bahwa Allah yang dia imani dan kita imani semua adalah Allah yang sungguh-sungguh maha baik. Dalam setiap perjalanan hidup Fransiskus, mulai dari impian duniawinya hingga berakhir pada pilihan hidup sebagai si kecil Inadina, namun yang tampak adalah sukacita, yang tampak adalah kebahagiaan. Dan di tempat di mana dia menerima luka-luka stigmata, dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Saya merenungkannya bahwa tidak semua orang yang berbau sakit, menderita secara badaniah merupakan hal yang